Halo guys, kali ini konten gua bukan tentang politik, tapi tentang sesuatu yang sangat seram, yaitu santet. Iya, praktek santet ini masih dipercaya oleh sebagian besar masyarakat di Indonesia ya guys. Santet ini yaitu perbuatan untuk menyakiti orang lain, menciderai orang lain atau mencelakakan orang lain, dan kalau bisa sampai membunuh orang lain yang dilakukan dari jarak jauh dengan mempergunakan media-media tertentu seperti boneka, rambut, foto, dan lain-lain sebagainya ya guys. Santet ini bisa dikirimkan dari jarak jauh tanpa harus bertemu muka dengan orang yang bersangkutan. Kenapa sih orang sampai ingin mengirimkan santet ke orang lain? Bukankah ini perbuatan yang sangat jahat sekali? Iya, betul sekali guys. Namun orang-orang yang melakukan upaya santet tersebut mungkin memiliki motif tertentu ya. Mungkin karena ada sakit hati atau ada dendam, kesumat yang tidak kesampaian. Daripada menghadapi orangnya secara langsung, mendingan pakai santet aja yang bisa dilakukan tanpa harus ketahuan. Santet ini biasanya dilakukan oleh orang pintar ya guys, orang yang paham cara melakukannya, dan ia biasanya melayani suruhan dari orang-orang yang membutuhkan untuk mengirim santet tersebut. Jadi biasanya bukan orang yang ingin menyantet tersebut yang langsung melakukannya ya guys, tetapi mereka menyewa jasa orang lain untuk mengirimkan santet tersebut. Jadi profesi orang tukang santet itu semacam pembunuh bayaran ya guys, yang mana ia berpraktek tanpa kelihatan, tanpa diketahui, dan tidak mudah untuk dilacak. Orang yang terkena santet akibatnya bisa sangat luar biasa ya guys. Bisa langsung jatuh sakit secara tiba-tiba, yang mana penyebab penyakit tersebut tidak diketahui. Bahkan dokter pun tidak bisa menemukan penyebabnya. Tiba-tiba sakit aja. Dan sakitnya bisa sangat parah ya guys, yang bisa berujung kepada kematian. Orang yang disantet tersebut bisa meninggal dunia secara misterius, yang mana penyebab meninggalnya pun bisa tidak diketahui oleh siapapun. Kalau tidak meninggal dunia atau tidak sakit parah, santet tersebut juga bisa menyebabkan orang menjadi gelisah, stres, galau berkepanjangan, dan juga bisa tiba-tiba sakit jiwa. Juga karena alasan yang tidak jelas. Wow, serem banget ya guys. Mudah-mudahan jangan sampai deh ya. Jangan sampai deh kita terkena santet. Oleh karena itu, jangan sampai membuat orang lain sakit hati ya guys, agar tidak ada orang yang dendam kepada kita, tidak ada orang yang sakit hati, yang mungkin sakit hatinya sampai ke ubun-ubun, sehingga ia akhirnya menempuh cara-cara mistik seperti santet tersebut. Namun kalau kita tetap terkena santet, maka apa yang harus kita lakukan ya guys? Biasanya orang yang merasa terkena santet, mereka juga menemui paranormal. Seperti si pengirim santet ya. Mereka akan mencari orang pintar untuk menangkal dan melawan santet yang telah dikirimkan tersebut. Selain minta bantuan kepada paranormal atau orang pintar, orang yang terkena santet juga bisa melawan santet tersebut dengan cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kemudian berdoa
kepada Allah agar dijauhkan dari segala macam akibat buruk yang bisa ditimbulkan oleh santet tersebut. Kalau menurut agama Islam, praktek santet tersebut tergolong kepada ilmu sihir ya guys. Dan segala macam bentuk sihir hukumnya adalah haram dalam agama Islam. Jadi orang-orang yang melakukan santet tersebut adalah orang-orang yang melakukan perbuatan dosa. Dan ganjarannya adalah jelas, yaitu api yang menyala-nyala di akhirat nanti. Itu kalau ditinjau dari sisi agama ya guys. Bagaimana kalau ditinjau dari segi hukum di negara kita tercinta ini? Bagaimanakah hukumnya perbuatan santet tersebut? Secara hukum yang berlaku di Republik Indonesia ini guys, santet itu adalah perbuatan melanggar hukum yang bisa dipidana. Bahkan santet ini jelas-jelas diatur dalam hukum pidana di Indonesia, yaitunya dalam pasal 252 KUHP baru. Pasal ini mengatur bahwa setiap orang yang menyatakan memiliki kekuatan gaib dan menawarkan bantuan jasa untuk menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan mental atau fisik seseorang dapat dipidana. Jadi oleh karena itu, buat Anda yang mungkin ada terlintas atau terniat dalam pikirannya untuk melakukan praktek-praktek santet atau sihir semacam ini ya guys, sebaiknya urungkan saja dan batalkan saja niat Anda tersebut. Karena selain dilarang oleh agama, santet ini juga merupakan perbuatan pidana yang diatur oleh undang-undang di negara kita ini. Jadi demikianlah guys, kalau dari segi agama, santet itu adalah haram hukumnya, secara hukum juga dilarang, karena ini adalah perbuatan melanggar hukum yang bisa dipidana. Namun bagaimana kalau kita tinjau santet ini secara ilmiah, secara sains ya guys? Bagaimanakah pendapat sains tentang santet ini? Apakah benar-benar ada atau bagaimana? Yuk kita juga cari tahu guys. Secara ilmiah atau secara sains, tidak ada bukti empiris bahwa seseorang bisa mengirimkan berbagai macam penyakit, baik fisik maupun mental, apalagi sampai bisa membunuh orang lain dari jarak jauh. Saya sederhanakan saja ya guys dengan kalimat yang saya susun sendiri, bahwa santet itu hanyalah omong kosong belaka. Hanya cerita hisapan jempol yang tidak ada buktinya secara ilmiah atau secara sains. Jadi Anda tidak usah takut dan tidak usah khawatir kalau disantet ya. Tidak usah percaya. Saya rasa hanya orang-orang bodoh saja yang mau percaya kepada cerita hisapan jempol seperti santet ini ya guys. Anda mungkin tidak setuju dengan pernyataan saya ini guys. Tetapi bukan hanya saya doang, ada seorang YouTuber top, YouTuber terkenal yang memberikan tantangan kepada publik bahwa kalau ada yang bisa menyantetnya atau mengirimkan santet kepadanya, maka ia akan memberikan hadiah fantastis berupa sebuah mobil mewah merek Toyota Alphard yang harganya di atas 1 miliar ya guys. Wow, luar biasa ya. Jika santet itu benar-benar ada, atau jika ada orang yang benar-benar bisa
melakukan santet itu seperti apa yang dikatakan, ya, kenapa ia tidak menyantet sang YouTuber tersebut sehingga si penyantet bisa mendapatkan mobil Alphard tersebut, guys. Lumayan kan? Kalau misalnya tidak mau dipakai, ya udah jual aja. Kalau udah laku bisa dapat duit 1 miliar lebih. Daripada menyantet orang berdasarkan pesanan, paling sepemesan ngasih berapa duit buat si tukang santet. Nggak mungkin kan honor untuk melakukan santet itu mencapai 1 miliar rupiah. Boro-boro buat beli Alphard, buat beli motor butut aja mungkin kagak dapet ya honor dari melakukan santet tersebut. Jadi santet tersebut tak lain dan tidak bukan hanyalah kepercayaan mistis belaka ya guys, yang tidak terbukti keberadaannya, alias omong kosong alias bohong belaka guys, yang tidak patut kita percaya sama sekali. Jika memang santet itu ada dan nyata, sains pasti dari dulu sudah menemukannya. Jadi gunakan saja akal sehat dan logika kita ya guys, dan jangan gampang percaya kepada cerita-cerita hisapan jempol, kepada segala omong kosong yang diceritakan orang kepada Anda. Semuanya itu hal-hal seperti santet, mistis, tahyul, hal-hal gaib, mukjizat, hantu, setan, jin, genderuwo, dan lain-lain sebagainya itu hanyalah omong kosong belaka guys. Tidak usah takut dan tidak usah percaya ya guys. Bagaimana menurut Anda guys? Apakah Anda percaya atau tidak percaya kepada santet tersebut? Silakan sampaikan komentarnya di bawah. Saya ucapkan terima kasih bagi Anda yang telah menonton video ini dan sampai jumpa pada lain kesempatan.